Halo sobat, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam channel Belajar Fisika. Oke, sudah lama kiranya channel Belajar Fisika ingin membahas sesuatu yang lagi trending akhir-akhir ini ya. Yap, benar sekali, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film garapan Sam Raimi ini telah mencatat lebih dari $500 miliar pendapatan dari penayangannya selama lebih dari 1 minggu di seluruh dunia. Dari sekian banyak adegan di filmnya, mungkin bisa saja menghadirkan pro kontra di kalangan fans Marvel. Kali ini channel Belajar Fisika mencoba melihatnya dari sisi sains. Berikut 7 konsep sains yang ada dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Terrorizing cinema experience. Wanda, what do you know about the multiverse? 1. Konsep multiverse. Multiverse adalah grup hipotesis dari banyak alam semesta atau multiple universe. Bersama-sama, alam semesta ini terdiri dari segala sesuatu yang ada, keseluruhan ruang waktu, materi, energi, informasi, dan hukum fisika serta konstanta yang menggambarkannya. Alam semesta yang berbeda dalam multiverse disebut alam semesta paralel atau parallel universe. Contoh-contoh awal yang mencatat tentang gagasan dunia tak terbatas ada dalam filosofi atomisme Yunani kuno, yang mengusulkan bahwa dunia paralel tak terbatas muncul dari tumbukan atom. Pada abad ketiga sebelum Masehi, filsuf Chrysippus menyarankan bahwa dunia telah kadaluarsa dan beregenerasi selamanya secara efektif, menunjukkan keberadaan beberapa alam semesta sepanjang waktu. Konsep beberapa alam semesta menjadi lebih jelas pada abad pertengahan. Filsuf dan psikolog Amerika William James menggunakan istilah multiverse pada tahun 1895, tetapi dalam konteks yang berbeda. Di Dublin, pada tahun 1952, Erwin Schrödinger memberikan kuliah di mana dia dengan bercanda memperingatkan pendengarnya bahwa apa yang akan dia katakan mungkin tampak seperti hal gila. Dia mengatakan bahwa ketika persamaannya tampaknya menggambarkan beberapa sejarah yang berbeda, ini bukan alternatif, tetapi semua benar-benar terjadi secara bersamaan. Dualitas semacam ini disebut superposisi. Istilah multiverse ini pertama kali digunakan dalam fiksi dan dalam konteks fisika saat ini oleh Michael Moorcock dalam novelnya SF Adventures tahun 1963, The Sundered Worlds, yang merupakan bagian dari seri Eternal Champion-nya. Beberapa alam semesta telah dihipotesiskan dalam kosmologi fisika, astronomi, agama, filsafat, psikologi transpersonal, musik, dan semua jenis sastra, khususnya dalam fiksi ilmiah, buku komik, dan fantasi. Dalam konteks ini, alam semesta paralel juga disebut alam semesta alternatif, alam semesta kuantum, dimensi interpenetrasi, alam semesta paralel, dimensi paralel, dunia paralel, realitas kuantum, realitas alternatif, dimensi alternatif, dan bidang dimensi. Komunitas fisika telah memperdebatkan berbagai teori multiverse dari waktu ke waktu. Fisikawan terkemuka terbagi tentang apakah ada alam semesta lain yang ada di luar alam semesta kita. Beberapa fisikawan mengatakan multiverse bukanlah topik yang sah dari penyelidikan ilmiah. Kekhawatiran telah dikemukakan tentang apakah upaya untuk membebaskan multiverse dari verifikasi eksperimental dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sains dan pada akhirnya merusak studi fisika fundamental. Beberapa orang berpendapat bahwa multisemesta adalah gagasan filosofis daripada hipotesis ilmiah karena tidak dapat dipalsukan secara empiris. Kemampuan untuk menyangkal suatu teori melalui eksperimen ilmiah merupakan kriteria kritis dari metode ilmiah yang diterima. Paul Steinhardt berargumen bahwa tidak ada eksperimen yang dapat mengesampingkan teori jika teori tersebut menyediakan semua hasil yang mungkin. Pada tahun 2007, peraih Nobel Steven Weinberg menyarankan bahwa jika multiverse ada, harapan untuk menemukan penjelasan rasional untuk nilai tepat massa kuark dan konstanta lain dari model standar yang kita amati dalam Big Bang akan hancur karena nilainya akan menjadi kecelakaan bagian tertentu dari multiverse di mana kita hidup. 2. Incursion. Di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness diperkenalkan istilah incursion.
yang dicegah agar tidak terjadi oleh Doctor Strange dan para superhero lainnya. Bukan tanpa sebab, incursion dicegah agar tidak terjadi karena fenomena ini bisa mengorbankan miliaran nyawa. Incursion adalah fenomena ketika dua semesta bertabrakan. Ketika dua semesta di dalam konsep multiverse bertabrakan, terjadi ketidakseimbangan yang membuat salah satu atau bahkan kedua semesta itu hancur. Kehancuran satu atau dua semesta sekaligus itu tentunya bakal menimbulkan miliaran korban jiwa dari para makhluk yang tinggal di semesta tersebut. Tak hanya dua semesta yang bertabrakan yang akan hancur, incursion bisa memicu kehancuran berantai semesta lainnya di seluruh multiverse. Di komik Marvel, incursion terjadi dengan bumi sebagai titik tumbuk atau titik tabrakan dari masing-masing universe. Itu sebabnya akan ada momen di mana penduduk bumi bisa melihat bumi dari semesta lain mendekat di langit. Ada fenomena unik ketika bumi ditabrak oleh dua semesta alias realitas dalam waktu bersamaan yang disebut dengan istilah simptum taputu. Ada beberapa cara incursion bisa dicegah menurut karakter Black Swan. Salah satunya adalah menghancurkan salah satu bumi sebelum bertabrakan dengan bumi lain. Hal ini akan menyelamatkan dua alam semesta namun dengan mengorbankan satu planet bumi. Lantas, bagaimana dengan di kehidupan nyata kita? Sekitar tahun 2010, ilmuwan seperti Stephen M. Feeney menganalisis data Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP dan mengklaim menemukan bukti yang menunjukkan bahwa alam semesta ini bertabrakan dengan alam semesta lain atau parallel universe di masa lalu yang jauh. Namun, analisis data yang lebih menyeluruh dari WMAP dan satelit Planck yang memiliki resolusi 3 kali lebih tinggi daripada WMAP tidak mengungkapkan bukti signifikan secara statistik tentang tabrakan gelembung alam semesta. Selain itu, tidak ada bukti adanya tarikan gravitasi alam semesta lain di alam semesta kita. Well, mungkin belum bisa dibuktikan fenomena tabrakan alam semesta di kehidupan nyata kita. Namun, para peneliti yang bekerja di LIGO Virgo Cagra dari data terakhir 7 November 2021 mencatat total telah terjadi deteksi 90 gelombang gravitasi di semesta kita ini. Dalam fisika, gelombang gravitasi adalah riak dalam lengkung ruang waktu yang bergerak dalam bentuk gelombang menjauhi sumbernya. Keberadaan gelombang gravitasi ini diprediksi pada tahun 1916 oleh Albert Einstein sebagai dasar teori relativitas umum yang dipaparkannya. Gelombang gravitasi mengangkut energi dalam bentuk radiasi gravitasi. Gelombang ini terbentuk akibat invariansi Lorentz dalam relativitas umum yang menjelaskan bahwa segala pergerakan interaksi fisik dibatasi oleh kecepatan cahaya. Bukti tidak langsung pertama untuk keberadaan gelombang gravitasi datang pada tahun 1974 dari peluruan orbit yang diamati dari pulsar biner Hulse-Taylor yang cocok dengan peluruhan yang diprediksi oleh relativitas umum sebagai energi yang hilang dari radiasi gravitasi. Pada tahun 1993, Russell A. Hulse dan Joseph Houghton Taylor Jr. menerima hadiah Nobel dalam fisika untuk penemuan ini. Pengamatan langsung pertama gelombang gravitasi tidak dilakukan sampai tahun 2015 ketika sinyal yang dihasilkan oleh penggabungan dua lubang hitam diterima oleh detektor gelombang gravitasi LIGO di Livingston, Louisiana dan di Hanford, Washington. Hadiah Nobel Fisika 2017 kemudian dianugerahkan kepada Rainer Weiss, Kip Thorne, dan Barry Barish atas peran mereka dalam deteksi langsung gelombang gravitasi. Dalam astronomi, pengamatan gelombang gravitasi ini digunakan untuk menyimpulkan data tentang sumber gelombang gravitasi. Sumber yang dapat dipelajari dengan cara ini termasuk sistem bintang biner yang terdiri dari katai putih, bintang neutron, dan lubang hitam. Peristiwa seperti supernova dan pembentukan alam semesta awal tak lama setelah Big Bang. 3. Dark Dimension. Di MCU, Dark Dimension adalah dimensi di mana Dormammu dan Umar dibuang oleh Fatline, Dark Dimension oleh penyihir yang terkenal sebagai Murux. Di dunia nyata kita tidak dijelaskan dengan pasti apa itu Dark Dimension. Akan tetapi, dari pengamatan Cosmic Microwave Background (CMB), berdasarkan data 2013, alam semesta yang kita tinggali ini hanya 4,9%-nya saja yang berupa materi. Sementara 26,8%-nya adalah dark matter dan 68,3%-nya merupakan dark energy. Materi gelap atau dark matter adalah bentuk hipotesis materi yang diperkirakan mencakup sekitar 85% materi di alam semesta.
Materi gelap ini disebut gelap karena nampaknya tidak berinteraksi dengan medan elektromagnetik, yang berarti dark matter itu tidak menyerap, tidak memantulkan atau memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik seperti cahaya, dan oleh karena itu sulit dideteksi. Berbagai pengamatan astrofisika termasuk efek gravitasi yang tidak dapat dijelaskan oleh teori gravitasi yang diterima saat ini, kecuali ada lebih banyak materi daripada yang bisa dilihat, menyeratkan kehadiran materi gelap atau dark matter. Karena alasan ini, sebagian besar ahli berpendapat bahwa materi gelap atau dark matter itu berlimpah di alam semesta kita dan memiliki pengaruh kuat pada struktur dan evolusinya. Berikut beberapa bukti pengamatan dark matter di alam semesta kita, yaitu kurva rotasi galaksi, dispersi kecepatan, gugus galaksi, lensa gravitasi, cosmic microwave background, pembentukan struktur, gugus peluru, pengukuran jarak supernova tipe 1A, survei langit dan osilasi akustik baryon, distorsi ruang pergeseran merah, hutan Lyman alpha. Oke, itu tadi dark matter. Berikutnya dark energy. Dalam kosmologi fisik dan astronomi, energi gelap atau dark energy adalah bentuk energi yang tidak diketahui yang mempengaruhi alam semesta pada skala terbesar. Bukti pengamatan pertama untuk keberadaannya berasal dari pengukuran supernova yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak mengembang dengan kecepatan konstan. Sebaliknya, ekspansi alam semesta itu makin lama makin cepat. Memahami evolusi alam semesta membutuhkan pengetahuan tentang kondisi awal dan komposisinya. Sebelum pengamatan ini, para ilmuwan berpikir bahwa semua bentuk materi dan energi di alam semesta hanya akan menyebabkan ekspansi yang melambat seiring berjalannya waktu. Pengukuran terhadap Cosmic Microwave Background (CMB) menunjukkan alam semesta dimulai pada Big Bang yang panas, yang darinya relativitas umum menjelaskan evolusinya dan gerakan skala besar berikutnya. Tanpa memperkenalkan bentuk energi baru, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana para ilmuwan dapat mengukur alam semesta yang makin berakselerasi. Pada tahun 90-an, energi gelap telah menjadi premis yang paling diterima untuk menjelaskan percepatan ekspansi ini. Pada tahun 2021, bidang penelitian kosmologi yang aktif untuk memahami sifat dasar dari energi gelap ini. Bukti keberadaan dark energy di alam semesta kita antara lain yang pertama supernova, yang kedua cosmic microwave background, yang ketiga struktur skala besar, keempat efek Sachs-Wolf terintegrasi akhir waktu, dan yang kelima data konstanta observasional Hubble. Oke, jika sobat suka dengan pembahasan channel belajar fisika ini, mungkin lain waktu kita bisa bahas lebih detail lagi ya tentang multiverse dan dark dimension ini. 4. Mirror dimension. Dalam film kembali dipertunjukkan mirror dimension saat Wanda menyerang kamar Touch. Mirror dimension sendiri pertama kali muncul pada adegan pertarungan antara Ancient One dengan Caecilius di bagian awal film Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016. Dalam fisika, cahaya yang dipantulkan cermin akan memperlihatkan bayangan apapun yang ada di depannya ketika difokuskan melalui lensa mata atau kamera. Cermin membalikkan arah bayangan dalam sudut yang sama namun berlawanan dari mana cahaya menyinarinya. Hal ini memungkinkan pengamat untuk melihat diri mereka sendiri atau objek di belakang mereka atau bahkan objek yang berada pada sudut dari mereka tetapi di luar bidang pandang mereka seperti di sekitar sudut. Cermin alami telah ada sejak zaman prasejarah seperti permukaan air, tetapi orang telah membuat cermin dari berbagai bahan selama ribuan tahun seperti batu, logam, dan kaca. Dalam cermin modern, logam seperti perak atau aluminium sering digunakan karena reflektivitasnya yang sangat tinggi, diterapkan sebagai lapisan tipis pada kaca. Hal ini dikarenakan permukaannya yang halus dan sangat keras secara alami. Cermin adalah pemantul gelombang. Cahaya terdiri dari gelombang dan ketika gelombang cahaya dipantulkan dari permukaan datar cermin, gelombang tersebut mempertahankan tingkat kelengkungan dan fergensi yang sama dalam arah yang sama namun berlawanan seperti gelombang aslinya. Hal ini memungkinkan gelombang untuk membentuk gambar ketika mereka difokuskan melalui lensa, seolah-olah gelombang itu berasal dari arah cermin. Cahaya juga dapat digambarkan sebagai sinar atau garis imajiner yang memancar dari sumber cahaya
yang selalu tegak lurus terhadap gelombang. Sinar-sinar ini dipantulkan pada sudut yang sama namun berlawanan dari mana mereka mengenai cermin atau cahaya datang. Sifat ini yang disebut pemantulan spekular. Membedakan cermin dari benda-benda yang menyebarkan cahaya, memecah gelombang dan menyebarkannya ke berbagai arah seperti cat putih datar atau flat white paint. Dengan demikian, cermin dapat berupa permukaan apa saja yang tekstur atau kekasaran permukaannya lebih kecil atau lebih halus daripada panjang gelombang dari suatu gelombang. Ketika bercermin, seseorang akan melihat bayangan cermin atau bayangan yang dipantulkan benda-benda di lingkungan sekitar, terbentuk dari cahaya yang dipancarkan atau dihamburkan olehnya dan dipantulkan oleh cermin ke arah mata. Efek ini memberikan ilusi bahwa benda-benda itu berada di belakang cermin atau kadang-kadang di depannya. Ketika permukaannya tidak rata, cermin dapat berperilaku seperti lensa pemantul. Cermin datar akan menghasilkan gambar tidak terdistorsi yang tampak nyata. Sedangkan cermin melengkung dapat mendistorsi, yaitu memperbesar atau memperkecil gambar dengan berbagai cara, sambil menjaga garis, kontras, ketajaman, warna, dan properti gambar lainnya yang tetap utuh. Sebuah cermin biasanya digunakan untuk memeriksa diri sendiri seperti selama perawatan pribadi. Penggunaan ini dari masa prasejarah, tumpang tindih dengan penggunaan dalam dekorasi dan arsitektur. Cermin juga digunakan untuk melihat benda lain yang tidak langsung terlihat karena terhalang. Contohnya, kaca spion di kendaraan, kaca spion keamanan di dalam atau di sekitar gedung, dan kaca spion yang digunakan oleh dokter gigi. Cermin juga digunakan dalam peralatan optik dan ilmiah seperti teleskop, laser, kamera, periskop, dan mesin industri. Istilah cermin dan reflektor dapat digunakan untuk objek yang memantulkan jenis gelombang lainnya. Cermin akustik memantulkan gelombang suara. Benda-benda seperti dinding, langit-langit, atau formasi batuan alam dapat menghasilkan gema, dan kecenderungan ini sering terjadi masalah dalam teknik akustik ketika merancang rumah auditorium atau ruang studio rekaman. Cermin akustik dapat digunakan untuk aplikasi seperti mikrofon parabola, studi atmosfer, sonar, dan pemetaan dasar laut. Cermin atom memantulkan gelombang materi dan dapat digunakan untuk interferometer atom dan holografi atom. Kelima, mutan. Kemunculan Profesor X aka Charles Francis Xavier dalam kelompok Illuminati pada film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini menandakan kehadiran bangsa mutan di MCU. Hal ini menjadi konfirmasi sebab bangsa mutan sebelumnya berdiri sendiri dalam franchise film X-Men. Lantas, benarkah istilah mutan ada dalam kehidupan nyata kita? Dalam biologi, mutasi adalah perubahan urutan asam nukleot genom suatu organisme, virus atau DNA ekstra kromosom. Genom virus mengandung DNA atau RNA. Mutasi dihasilkan dari kesalahan selama replikasi DNA atau replikasi virus, mitosis atau meiosis, atau jenis kerusakan DNA lainnya seperti dimer pirimidin yang disebabkan oleh paparan radiasi sinar ultraviolet yang kemudian dapat mengalami perbaikan rawan kesalahan, terutama penyambungan akhir yang dimediasi mikrohomologi, menyebabkan kesalahan selama bentuk perbaikan lain atau menyebabkan kesalahan selama replikasi. Mutasi juga dapat terjadi akibat penyisipan atau penghapusan segmen DNA karena elemen genetik yang bergerak. Mutasi memungkinkan atau tidak menghasilkan perubahan yang dapat dideteksi dalam karakteristik yang dapat diamati, yaitu fenotip, dari suatu organisme. Mutasi berperan dalam proses biologis normal dan abnormal, termasuk evolusi, kanker, dan perkembangan sistem kekebalan termasuk keragaman junksional. Mutasi adalah sumber utama dari semua variasi genetik, menyediakan bahan mentah di mana kekuatan evolusioner seperti seleksi alam dapat bertindak. Mutasi dapat menghasilkan berbagai jenis perubahan urutan. Mutasi pada gen dapat tidak berpengaruh, mengubah produk gen atau mencegah gen berfungsi dengan baik atau sepenuhnya. Mutasi juga dapat terjadi di daerah non-genik. Sebuah studi tahun 2007 tentang variasi genetik antara spesies Drosophila yang berbeda menyarankan bahwa jika mutasi mengubah protein yang dihasilkan oleh gen,
Hasilnya mungkin berbahaya dengan perkiraan 70% polimorfisme asam amino yang memiliki efek merusak dan sisanya menjadi netral atau sedikit menguntungkan. Karena efek merusak yang dapat ditimbulkan oleh mutasi pada gen, organisme memiliki mekanisme seperti perbaikan DNA untuk mencegah atau memperbaiki mutasi dengan mengembalikan urutan mutasi kembali ke keadaan semula. Beberapa organisme yang memiliki nama mutan dalam kajian biologi antara lain Streptococcus mutans adalah anaerobik fakultatif Coccus gram positif, bakteri bulat yang biasa ditemukan di rongga mulut manusia dan merupakan kontributor signifikan terhadap kerusakan gigi. Kedua, Ctemidocoptes mutans, juga dikenal sebagai tungau kaki bersisik, adalah spesies tungau yang dijelaskan oleh Robin dan Lanquentin pada tahun 1859. Ketiga, Ichneumtica mutans, umumnya dikenal sebagai cutworm di Selandia Baru atau cutworm abu-abu coklat, adalah ngengat dari keluarga Noctuidae. Keempat, Crematogaster mutans adalah spesies semut dari famili Formicidae. Kelima, Achololepta mutans adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambicidae. Hal ini dijelaskan oleh Stefan von Breuning pada tahun 1938. Keenam, Anthona mutans adalah ngengat dari subfamili Arctinae yang pertama kali dideskripsikan oleh Francis Walker pada tahun 1854. Anthona mutans ini ditemukan di lembah Amazon. Ketujuh, Cytis mutans adalah spesies laba-laba dalam genus Cytis. Cytis mutans ini endemik di Australia, yang mana laba-laba jantan memiliki panjang bervariasi dari 3,35 hingga 3,72 mm, sedangkan untuk laba-laba betina sedikit lebih panjang, yaitu 3,72 hingga 4,12 mm. Saat berpacaran, laba-laba jantan menggunakan gerakan semaforing sederhana dari pasangan kaki ketiganya yang diperpanjang. Keenam, shockwave. Dalam film diperkenalkan Black Bolt atau Blackadder Boltagon, yaitu karakter fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh Marvel Comics, dibuat oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Karakter ini pertama kali muncul di Fantastic Four issue 45 bulan Desember tahun 1965. Black Bolt adalah penguasa Attilan dan anggota Inhumans, ras penyendiri dari manusia super yang diubah secara genetik. Kekuatan Black Bolt adalah suaranya, karena kemampuan memanfaatkan elektronnya terkait dengan pusat bicara di otaknya. Dengan berbicara, Black Bolt dapat memicu gangguan besar dalam bentuk gelombang kejut atau shock wave yang sangat merusak yang mampu meratakan kota. Karena bahaya ekstrim yang ditimbulkan oleh kekuatan ini, karakter ini telah menjalani pelatihan mental yang ketat untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara, bahkan dalam tidurnya. Dan Black Bolt biasanya tetap diam sepenuhnya dan kemudian berbicara melalui bahasa isyarat atau melalui juru bicara. Lantas, bagaimana dengan di kehidupan nyata? Dalam fisika, gelombang kejut atau shockwave adalah jenis gangguan yang merambat, yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan lokal suara dalam medium. Seperti gelombang biasa, gelombang kejut membawa energi dan dapat merambat melalui medium, tetapi ditandai dengan perubahan tekanan, suhu, dan kepadatan medium yang tiba-tiba atau berubah secara mendadak. Untuk tujuan perbandingan, dalam aliran supersonik, peningkatan ekspansi tambahan dapat dicapai melalui kipas ekspansi atau expansion fan, juga dikenal sebagai kipas ekspansi Prandtl-Meyer atau Prandtl-Meyer expansion fan. Gelombang ekspansi yang menyertainya dapat mendekati dan akhirnya bertabrakan dan bergabung kembali dengan gelombang kejut, menciptakan proses interferensi destruktif. Ledakan sonik yang terkait dengan lewatnya pesawat supersonik adalah jenis gelombang suara yang dihasilkan oleh interferensi konstruktif. Tidak seperti soliton, yaitu jenis lain dari gelombang nonlinear, energi dan kecepatan gelombang kejut menghilang relatif cepat terhadap jarak. Ketika gelombang kejut melewati materi, energi dipertahankan tetapi entropinya meningkat. Perubahan sifat materi ini memanifestasikan dirinya sebagai penurunan energi yang dapat diekstraksi sebagai pekerjaan
dan sebagai gaya hambat pada objek supersonik. Gelombang kejut adalah proses yang sangat irreversible. Ketujuh, melayang di udara. Saat Wanda aka Scarlet Witch menyerang kamar Touch, dipertunjukkan adegan melayang di udara antara Wanda dan Doctor Strange. Lantas, benarkah manusia bisa melayang di udara? Rupanya, manusia bisa terbang atau dalam hal ini melayang bukan berkat bantuan dari jin. Dilansir dari berbagai sumber, semua terjadi hanya dengan melakukan sebuah teknik meditasi yang rumit, yang mungkin hanya bisa dilakukan dengan konsentrasi yang sempurna agar berhasil. Teknik manusia melayang ini biasanya dinamakan teknik levitasi. Manusia melayang di udara sebenarnya sudah lama ada. Bila melihat dari epos Mahabharata, maka banyak sekali disebutkan para kesatria yang bisa melayang di udara, bahkan terbang melesat dengan kecepatan angin. Di India, masalah ini sudah bisa diterima oleh sebagian masyarakat, karena sudah lazim dilakukan oleh para pendeta. Para pendeta atau para pertapa ini biasanya mempraktekkan apa yang dinamakan yogic flying atau yoga terbang. Mereka biasanya duduk sejenak berkonsentrasi dan beberapa saat kemudian mulai melayang di udara. Ada beberapa cara yang biasa digunakan, mulai dari visualisasi, gyrokinesis, hingga aerokinesis. Bahkan, teknik melayang ini pernah dikemukakan oleh seorang ahli filosofi Yunani, yaitu Saint Apollonius dari Tiana yang pernah bepergian ke India. Ketika berada di sana, dia melaporkan bahwa dia melihat para Brahmins atau pendeta melayang di udara. Mereka mengambang sampai hampir 1 meter di atas tanah. Pada saat itu, bahkan hingga sekarang, sebagian besar para ahli sejarah mengatakan bahwa ceritanya itu murni sebuah fantasi. Tetapi kemudian kisah dari Saint Apollonius ini sepertinya mendapat dukungan ketika Ernst Wood, seorang penulis Inggris yang menuliskan filosofi ketimuran, melaporkan hal yang sama saat dia pergi ke India, dan ini hanya terjadi beberapa dekade yang lalu. Ernst Wood mengingat bahwa pada suatu kesempatan ketika seorang yogi atau ahli yoga tua sedang melayang di udara dalam postur tubuh terlentang sekitar 1,8 meter di udara terbuka, sekitar setengah jam, sementara para pendatang dipersilakan untuk melewatkan gagang pada jarak antara tanah dan orang tersebut. Berikutnya, ada juga kisah seorang pria asal Skotlandia, Daniel Douglas Home, yang mengklaim dirinya bisa terbang dan dia pernah membuktikannya. Saat itu tahun 1868, Daniel Home pernah terbang keluar dari jendela lantai 2, melayang sejenak dan kemudian menuju ruangan sebelumnya. Hal ini disaksikan oleh 3 orang yang berada di bawah. Sayangnya aksi Daniel ini hanya dianggap sebagai trik sulap saja, bukan karena teknik yoga seperti yang disebutkan sebelumnya. Teknik manusia melayang di udara sejatinya adalah fokus perhatian terhadap adanya gravitasi. Ketika gelombang otak terkondisi pada wilayah tertentu, maka getaran gelombang otak ini berpengaruh luas pada energi gelombang tubuh, sehingga fokus keyakinan yang ada akan memicu segalanya untuk terjadi. Mungkin bisa diumpamakan apabila sobat memperhatikan dan memvisualisasikan tangan sobat terpengaruh gravitasi. Kemudian setelahnya, sobat mengabaikan dan meyakini bahwa pengaruh gravitasi pada tangan ini hilang. Maka amati saja rasa yang terjadi. Dalam bentuk sederhana, mungkin seperti inilah kenyataannya. Untuk medan energi tubuh bisa mengangkat tubuh sehingga bisa melayang. Tentunya dibutuhkan sebuah meditasi fokus yang kuat dan sangat terlatih. Intinya, teknik melayang atau teknik levitasi adalah bukan fantasi, melainkan hal yang nyata dan manusia bisa melakukannya. Dalam teori relativitas umum, gravitasi merupakan hasil dari pelengkungan koordinat ruang dan waktu. Fisika partikel mengusulkan sebuah partikel hipotesis graviton sebagai partikel perantara adanya gaya gravitasi yang terjadi pada interaksi dua benda bermassa. Levitasi atau melayang di udara mungkin terjadi saat ketiadaan partikel graviton ini atau dengan menambahkan partikel anti-graviton. Well, karena graviton sendiri belum pernah ditemukan secara eksperimen, mungkin para fisikawan masih belum bisa merealisasi teknik levitasi ini dalam waktu yang dekat. Oke, itu tadi beberapa fenomena sains yang channel belajar fisika catat dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jika sobat menemukan fenomena yang lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk sobat yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Dan buat sobat yang sudah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channel Belajar Fisika dan share video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Adios, salam dari channel Belajar Fisika. The gravitational waves discovered by LIGO, an observatory with some of the most powerful and sensitive instruments